Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azhara dengan NIM 235156101 FV 22583. Kali ini saya akan menjelaskan source code dari acara 5 pemrograman geospasial berbasis web. Saya mulai saja untuk penjelasan pertama, pembuatan head indeks HTML. Pemrogramannya pada indeks head dengan titelnya acara 5, lalu dihubungkan dengan style sheet. Untuk style keseluruhan dari ini itu HTML dan body untuk mapnya dengan label 100, tinggi 100, dan marginnya 0, agar petanya nanti dapat berbentuk full layer dari penggunaan device-nya sendiri. Untuk style cuma sampai sana, lalu lanjut ke bagian body. Untuk ID map, masukkan query-nya data leaflet.js yang telah diintegrasikan, lalu inisialisasi peta menggunakan variabel map dengan pemasukan titik koordinat untuk ini. Koordinat, lalu ini 10 ini merupakan zoom dari mapnya. Lanjut tile layer base map, menggunakan variabel base map dengan mengambil tile layernya di OpenStreetMap koordinat x, y, z, berisikan atribut yang telah di copy atau ditandai dengan pengambilan dari OpenStreetMap, kontribusi dari OpenStreetMap tersebut. Lanjut penambahan base map ke dalam peta menggunakan code base map add to map. Lalu GeoJSON point sarana prasarana menggunakan variabel sarana prasarana yang diambil dari web khusus yang berisikan data-data sarana prasarana dari area yang diambil. Mengatur stylenya dengan, bentar saya akan menampilkan ya dengan ini saja, show preview. Seperti gini kira-kira hasilnya yang keseluruhan dari pembuatan search code GeoJSON leaflet.js. Pengaturan style untuk sarana prasarana dengan function feature and latitude longitude. Penggunaan pengembalian L marker latitude longitude dengan penggunaan icon warna biru ini. Lanjut, icon warna biru ini dapat ditambahkan ke dalam data ini dan dalam folder baru yang berisikan hanya icon saja dengan tipe PNG. Sebentar, saya akan mengecilkan ini. Kira-kira seperti ini. Lanjut, ukuran Z-nya saya mengambil di ukuran 30 dan 30 icon anchor-nya itu posisi icon terhadap titiknya itu pas di titik tersebut atau di samping kiri kanan dari titik seharusnya. Lalu pemunculan pop-up terhadap icon seperti ini. Pop-up. Lalu posisi tooltip terhadap icon itu dengan ukuran min 16 dan min 30. Lanjut pengaturan each fitur untuk sarana prasarana menggunakan variabel pop-up content yang berisikan nama ditambah fitur properties sarana prasarana. Ini merupakan ID dari data-data sarana prasarana saya ambil. Lalu adanya informasi koordinat berisikan fitur geometri koordinat yang seperti ini. Nih, seperti ini kalau diklik akan memunculkan pop-up dengan nama sarana prasarana dan titik koordinatnya.
Lanjut ke layer harus on agar dapat bekerja ketika diklik. Tadi layer di sini harus on agar dapat bekerja ketika on each feature-nya telah diberikan function, yaitu function sarana prasarana pop-up. Jadi dapat bekerja ketika variabel pop-up konten telah diisi dan diaktifkan dengan perintah on. Memunculkan tooltip pada titik poin. Hanya dengan mengarahkan mouse over ke sarana prasarana seperti ini. Sentra peternak sapi, Tower BTS, PLTD, menggunakan ID sarana pra yang diambil dari ID data sarana prasarana yang telah kita ekspor sebelumnya di perangkat lunak QGIS. Directionnya saya letak di tengah atau di atas, bisa diubah ke left seperti ini, ke sebelah kiri atau right, kanan, under, kan berarti di bawah saya menggunakan tab saja seperti pada umumnya. Sticky diaktifkan agar dapat bekerja ketika mouse over diarahkan ke sarana prasarana. Lanjut memanggil data sarana prasarana GeoJSON menggunakan GeoJSON data 5 sarana prasarana GeoJSON. Ini data 5. Data 5 ini diambil dari hasil ekspor QGIS yang dilakukan sebelumnya. Data-data jalan, jumlah penduduk sarana prasarana yang telah diproses di QGIS ekspor ke dalam TXT agar dapat digunakan ke Visual Studio Code. Pengambilan data dari data 5 sarana pras titik GeoJSON. Mengaktifkan function datanya. Lalu menambahkan data ke dalam GeoJSON point sarana prasarana dengan add data, itu mengambil data, lalu menambahkan GeoJSON point sarana prasarana ke dalam peta. Map add layer sarana prasarana. Lanjut pada bagian jalan, GeoJSON polyline jalan untuk memindahkan jalan dari bawah poligon ke atas poligon. Ini sebenarnya tahap lanjutan setelah jalan ditambahkan. Tapi saya akan membahasnya terlebih dahulu sesuai urutan shortcut yang telah saya buat. Menggunakan create pen dengan code-nya pane jalan, get pen dari pane jalan, lalu style indexnya 401. Menggunakan variabel jalan, lalu memasukkan pane dengan ID-nya pane jalan yang telah kita tambahkan pada get pane pengambilan data. Stylingnya menggunakan function feature. Color jalan biasanya berwarna merah. Untuk pembawaan warna jalan sebelumnya itu berwarna biru. Jadi kita harus memberi stylenya misalnya warna merah, opposite-nya 1, lebarnya 1. Lalu on each feature untuk jalan menggunakan function feature layer. Lalu penambahan variabel pop-up jalan untuk jalan ketika jalan diklik. Seperti ini. Berisikan fungsi pesan fungsi, pengambilan data fungsi jalan sebagai ID-nya, lalu di break dengan panjang meter, pengambilan panjangnya dari ID panjang M, yang data jalan yang telah kita masukkan ke data 5. Lanjut ke layarnya harus on agar dapat bekerja ketika jalan tersebut diklik dan memunculkan pop-up jalan dengan memberikan informasi fungsinya jalan lokal, dan panjangnya dari jalan tersebut dalam satuan meter. Mengaktifkan mouse
jalan spark. Lalu mengaktifkan mouse. Ketika mouse diarahkan ke jalan, maka direction-nya auto. Ini seperti ini. Untuk jalan ini agak sedikit tricky, kita lebih baik mengzoomnya hingga batas maksimal agar dapat mengklik jalannya. Sticky ini diaktifkan dengan mode true. Lanjut, penambahan data ke dalam GeoJSON Polyline jalan. Mengambil data dari penggunaan function, mengambil data dari data 5 jalan 2010 GeoJSON. Lanjut ke layer jumlah penduduk. Masuk bagian area yang dikaji, yang memiliki warna sesuai dengan jumlah penduduk yang ada dari area tersebut. Dengan warna paling pekat itu jumlah penduduk yang paling banyak, dan jumlah warna yang paling pudar itu merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit. Dengan mengatur warna dari kelasnya atau jumlah penduduknya menggunakan variabel simbologi kategori. Dengan tinggi berwarna ungu pekat, sedang berwarna biru muda, lalu rendah berwarna biru keputihan. Lanjut, pembuatan GeoJSON Polyline jumlah penduduk menggunakan create pane jumlah penduduk, lalu mendapatkan pane tersebut dengan jumlah penduduk juga, dan style indeksnya 301, menggunakan variabel jumlah penduduk, lalu pemasukan get pane sebelumnya ya dari create pane yang telah dibuat, yaitu jumlah penduduk, memberi style kepada layer jumlah penduduk dengan function filter menggunakan color black untuk batas kecamatan, antar kecamatan. Opposite-nya 2, weight-nya 1, lalu fill color simbologi kategori filternya itu per kelas. Jadi mengambil ID kelas dari data 5 yang telah kita ambil untuk jumlah penduduk. Mengubah polyline menjadi per kelas tujuannya. Lalu fill opposite-nya 0,5 saja agar tidak terlalu tebal. Pengaturan each fitur pada jumlah penduduk menggunakan function feature layer, lalu penampilan variabel pop-up content menggunakan variabel pop-up content dengan pesan kecamatan mengeluarkan data dari fitur properties kecamatan, di break dengan pesan jumlah penduduk, lalu pengambilan data jumlah penduduk. Layarnya on agar dapat bekerja, lalu penaktifan klik function E. Jadi ketika pop-up telah aktif, maka memunculkan informasi pop-up dengan isi kecamatan dengan jumlah penduduk. Ini saya contohkan. Ini saya contohkan kecamatan Waru dengan jumlah penduduk 11.176. Pengaturan mouse untuk menampilkan tooltip-nya. Mouse over-nya aktif menggunakan function jumlah penduduknya, fitur properties per desa dengan direction auto dan sticky true atau aktif. Nih, seperti ini kita hanya dengan mengklik. Lalu pengambilan datanya dari data 5 slice JML PDDK 2010.geojson. Penambahan data ke dalam GeoJSON Polyline jumlah penduduk, serta penambahan jumlah penduduk ke dalam peta. Selanjutnya mengatur layer, control layer, penggunaan variabel basemap. Ini hanya menggunakan basemap, tidak OpenStreetMap dan OpenMap lainnya. Lalu pengaktifan variabel overlay maps, ada 3, yaitu sarana prasarana, jalan, jumlah penduduk. Mengaktifkannya ke layer map menggunakan variabel control layer l.control.layer. Basemap berisikan basemap dengan overlay maps yang telah kita isi di variabel basemap dan variabel overlay maps. Segitu saja. Ini untuk bagian control layernya dapat disesuaikan. Di sini saya akan coba sarana prasarana saya nonaktifkan, jalan saya nonaktifkan, jumlah penduduk saya aktifkan. Lalu saya akan memunculkan mereka kembali satu per satu seperti ini.
Untuk data jalan 5 itu kita dapat membukanya pengambilan ID-ID tersebut. Saya akan membuktikannya seperti ini. Sini fungsi jalan, lalu jumlah penduduk, ini untuk ID-nya, dan ini juga diambil per kelas agar mengatur kelas area itu tergantung fitur dari fitur dari pengaturan simbologi kategoris per kelasnya dari ke tinggi, sedang ke rendah. Nah, ini untuk sarana prasarana, menggunakan ID sarana prasarana untuk isi datanya. Baik, sekian dari saya, Shirin Al-Zahra. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.